Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya memutuskan untuk membuat sebuah konten yang merupakan lanjutan dari video kemarin, ya, di mana pada video kemarin, video terakhir dari channel Cendekia Financial Center ini itu membahas tentang obligasi korporasi. Ya, jadi apa itu obligasi korporasi, di mana membelinya, returnnya seperti apa, dan risikonya seperti apa. Nah, untuk menyambung video tersebut, saya uh, baru saja ya menemukan sebuah kabar ya bahwa ada satu perusahaan ya yang mungkin namanya sudah cukup terkenal di telinga kita, terutama di kalangan para pencinta otomotif. Nah, perusahaan ini itu menerbitkan obligasi, ya, di mana masa penawarannya itu dari September ini sampai dengan awal Oktober bulan depan. Nah, kira-kira ini perusahaan apa ya? Dan apakah obligasi dari perusahaan ini itu kira-kira layak apa tidak untuk kita investasikan uang kita ke dalam obligasi tersebut dan apakah menguntungkan, ya. Nah, jadi kita kembali ke website dari Mandiri Sekuritas ya atau MOST ini. Ya, sekali lagi bahwa ini hanya merupakan sebuah contoh dan kebetulan memang yang akan saya bahas sekarang ini itu adalah obligasi berkelanjutan ke-6 dari Astra Sedaya Finance tahap 2 tahun 2023. Ya, jadi perusahaan ini Astra Sedaya Finance. Memang perusahaan ini bukan perusahaannya TBK, tapi untuk kita semua yang lebih tahu tentang otomotif, terutama motor, mobil ya, dan memilikinya dengan cara kredit, ya biasanya kita akan santer mendengar nama perusahaan ini, yaitu Astra Sedaya Finance. Dan ternyata obligasinya bisa kita beli juga di Mandiri Sekuritas. Ya, di sini kita bisa lihat juga bahwa ratingnya itu adalah triple A ya atau uh, rating yang sangat murah ya, rating yang sangat murah. Kenapa kok saya bilang murah? Ya, karena rating triple A ini adalah rating obligasi yang paling aman. Tidak ada rating yang lebih aman ketimbang triple A. Ya, dan saya bilang murah juga karena ya berdasarkan tiga seri yang ada ini ya, seri A, seri B, dan seri C. Berikut juga tenornya ya. Seri A itu tenornya setahun, seri B tenornya 3 tahun, seri C 5 tahun. Kita lihat bahwa ternyata kupon yang ditawarkan oleh obligasi ini itu cenderung mirip-mirip ya atau tidak jauh beda dengan SBN retail yang baru saja ya rilis kemarin dan baru saja sekitar minggu lalu itu selesai ya dipasarkan, yaitu SR019. Ya, kita lihat di sini kuponnya ternyata untuk yang seri A setahun itu hanya 5,6% sampai 6,4%. Ya, ini adalah range-nya, range penawaran. Terus untuk yang 3 tahun itu 5,9% sampai dengan 6,7% per tahun. Sedangkan seri C ya itu adalah 6,1% sampai dengan 7% per tahun. Dan yang ada tertulis di sini itu adalah kupon yang gross. Jadi belum dipotong pajak penghasilan final 10%. Ya. Nah, perusahaan ini tuh ternyata punya target ya. Target penerbitan obligasi ya dijual ke masyarakat, dijual ke institusi, ya siapapun boleh beli. Itu targetnya adalah 1.750 miliar rupiah. Ya, angkanya cukup besar ya. Jadi mereka butuh pendanaan untuk operasionalnya dan mereka menerbitkan obligasi, targetnya adalah mendapatkan uang 1,75 triliun. Ya. Dan bidang usahanya seperti kita tahu ya, asas dari finance adalah keuangan, lebih tepatnya pembiayaan. Ya. Dan pembayaran kuponnya, ya semisal kita membeli ini, itu adalah setiap 3 bulan atau tribulanan dengan metode 30 per 360 day basis. Dan ini ya salah satu hal yang klasik ya, hal yang klasik ketika kita menemukan obligasi triple A itu adalah jaminannya itu hampir pasti merupakan clean basis. Ya, clean basis.
Nah, beberapa orang belum terlalu mengetahui istilah ini. Clean basis itu pada dasarnya adalah perusahaan ya itu menjaminkan asetnya. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan ini ternyata nanti gagal bayar, nanti akan menjual atau melikuidasi asetnya untuk mengembalikan uang-uang dari kreditur, yaitu kita, ya orang yang mengasih kredit ke mereka dalam bentuk obligasi. Nah, tetapi clean basis itu maksudnya bukan hanya soal ini dijamin oleh aset perusahaan, bukan ya, tapi bahwa aset perusahaan yang dijadikan jaminan untuk obligasi ini, ya, itu merupakan aset perusahaan yang belum pernah dijaminkan pada kontrak-kontrak utang yang lainnya. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah aset yang dijaminkan itu belum pernah dijaminkan. Nah, maka disebut sebagai clean basis. Nah, rencana penggunaan dananya ya di sini perusahaan mendisclosure bahwa seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk modal kerja. Ya, modal kerjanya apa? Nah, ini mencakup modal investasi, modal kerja multiguna, sewa operasi, kegiatan pembiayaan syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Nah, berarti di sini tidak ada indikasi bahwa surat utang ini itu digunakan untuk membayar utang, ya, utang dari seri sebelumnya. Jadi bisa kita bilang ini ya termasuk fair ya, fair dalam artian tuh ya orang butuh dana itu buat bisnis titik, bukan untuk bayar utang sebelumnya ya. Walaupun tidak semua perusahaan yang punya motivasi ya mengeluarkan utang ya untuk membayar utang sebelumnya itu buruk ya, karena itu bisa disebut sebagai refinancing strategy ya. Tapi memang prinsipnya adalah kalau memang kita mau berinvestasi yang aman di surat utang atau obligasi korporasi ya, itu memang paling bagus jaminannya adalah clean basis ya, dan rencana penggunaan dananya itu semata-mata hanya untuk kegiatan bisnis seperti itu. Nah, masa penawaran awalnya adalah 21 September 2023 dan disinyalir akan berakhir pada 4 Oktober 2023. Dan ketika misalnya kita mengajukan pengajuan ya, permohonan untuk bisa ikut penawaran ini, itu ketika dikabulkan, nah kita tanggal pembayarannya adalah tanggal 24 Oktober 2023. Ya, dan ini mengikuti ini ya sistemnya Mandiri Sekuritas ya. Jadi memang untuk lebih lanjutnya silakan tanya ke Mandiri Sekuritas saja. Nah, untuk minimum pemesanannya sama seperti kebanyakan yang sudah saya contohkan ya di video yang lalu, yaitu 5 juta dan kelipatan 5 juta. Ya, jadi 5 juta bisa, 10 juta bisa, 15 juta bisa, 20 juta bisa, sampai dengan seterusnya. Ya, intinya kelipatan 5 juta. Dan batas waktu pembukaan rekening di sini maksudnya rekening dana investasi di Mandiri Sekuritas ya, untuk kepentingan ini, yaitu adalah 2 Oktober 2023. Nah, terus kemudian biaya pemesanan ya adalah 1%. Nanti akan ada perhitungannya gitu ya. Untuk pajaknya sendiri sudah ada ya, ini adalah pajak penghasilan yaitu pajak 10%. Kemudian nanti ketika kita sudah disetujui, ya apply kita disetujui, dan kita sudah membayar pada tanggal 24 Oktober, nah nanti indikasi tanggal distribusi dan pencatatan di KSEI itu adalah 25 sampai 26 Oktober. Artinya dokumen kepemilikan kita ya dalam bentuk kertas itu ya, kertas kepemilikan surat utang itu baru akan terbit, rilis dan disimpan oleh bank kustodian kita, yaitu tanggal ini. Oke, dan di sini pemeringkat yang tadi ya, yang triple A ini ya, triple A ini di rating oleh PT Fitch Rating Indonesia, di mana dicatat oleh PT Bursa Efek Indonesia dan agen pembayarannya adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ya, jadi itu kira-kira karakteristik ini ya, karakteristik singkat dari penawaran obligasi dari Atlas Daya Finance ya pada bulan ini. Nah, di sini kita akan lihat juga ya tentang prospektusnya atau teasernya dari obligasi ini, terus kemudian kalkulator simulasi investasinya nanti seperti apa, serta lembar minatnya itu seperti apa.
ya. Nah, untuk teasernya sendiri ya kita bisa lihat di sini bahwa ya kurang lebih halaman pertama itu mirip-mirip dengan yang tadi ya. Jadi karakteristik obligasi itu dijelaskan atau dituliskan secara ringkas ya. Dan ini kalau kita lihat ya di sini ternyata tidak setahun penuh ya, tapi 370 hari kalender ya, bukan setahun setahun yang komplit itu. Oke, ini masih sama ya. Nah, kita bisa lihat juga ya riwayat singkat perseroan. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Saya akan skip ke bagian yang saya rasa penting ya. Ringkasan tentang perseroan, pengurusan dan pengawasan, kegiatan usaha, oke, prospek usaha bisa dibaca sendiri ya. Termasuk juga ini ya, tabel produksi mobil domestik di Indonesia ya, merek-mereknya apa saja. Nah, ini data ini mungkin ya mungkin berguna untuk tidak hanya untuk para calon ini ya, calon investor obligasi ya, tapi juga mungkin para investor saham ya yang terkait dengan financing ya, seperti Adira Multifinance ya, terus Mandala Multifinance dan lain sebagainya. Ya, karena biasanya data-data ini, data-data seperti ini tuh termasuk data-data yang dicari ya, dicari oleh para investor di saham-saham multifinance ya. Terus kemudian prospek usaha bisa dibaca juga. Faktor risiko ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa risikonya itu terdiri dari banyak tipe ya. Risiko utamanya yaitu risiko pembiayaan atau kredit. Ya, namanya aja perusahaan financing ya. Jadi kalau misalnya daya beli masyarakat turun atau misalnya memang mereka menahan pembeliannya karena ada isu-isu inflasi atau gimana, itu juga bisa berdampak serius ya buat potensi pertumbuhan usaha maupun profitnya mereka. Nah, terus kemudian risiko usaha yang bersifat material ya. Terus kemudian risiko umum ya. Kemudian juga risiko investasi yang berkaitan dengan obligasi. Jadi buat kita ya para investor obligasi itu meskipun ya risiko ini harus dipahami ya secara keseluruhan, namun kita bisa fokus di sini ya. Yang pertama adalah risiko tidak liquidnya obligasi. Oke, jadi di sini sebenarnya intinya ingin memastikan bahwa setiap investor obligasi korporasi yaitu diharapkan itu berinvestasi dengan uang dingin. Uang dingin di sini bukan berarti terkait dengan risiko fluktuasi ya, tapi risiko bahwa ini kan kontrak ya, kontrak ini tidak bisa dibatalkan oleh kita sebagai investor. Jadi ketika memilih silakan ya dipertimbangkan mau memilih kontrak setahun, mau memilih kontrak 3 tahun atau memilih kontrak 5 tahun. Ya, ingat bahwa di sini salah satu kemudahannya di Mandiri Sekuritas itu adalah nominalnya ya. Nominal itu sangat minim ya, 5 juta, mulai 5 juta. Itu sudah sangat minim, sangat ideal untuk meminimalisir resiko ada orang atau ada investor yang eh, tidak terlalu cerdas ya, terus memasukkan hampir semua modalnya atau kekayaannya di sini, tapi ketika butuh uang, ternyata tidak bisa dijual obligasinya. Jadi seperti itu, ya. Jadi maksudnya adalah silakan coba, tapi dikit-dikit dulu, ya. Yang namanya obligasi itu selalu ada kesempatan untuk membeli obligasi perusahaan-perusahaan yang lainnya juga. Terus kemudian resiko gagal bayar ya, atau kita di sini sering menyebutnya sebagai risiko default. Ya, apa itu resiko gagal bayar? Nah, risiko gagal bayar itu maksudnya adalah bahwa perusahaan itu bisa gagal ya untuk melakukan pembayaran bunga ya atau gagal untuk mengembalikan modal kita. Di sini bahasanya adalah mengembalikan utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, intinya begini, meskipun kita tahu bahwa ini Astra ya, ini kan salah satu grup Astra, Astra Daya Finance. Siapa sih nggak tahu Astra? Ya, ini perusahaan yang sangat grupnya sangat kuat ya, apalagi katanya ini ratingnya triple A, ya itu sangat aman. Tetapi kita tidak tahu ya, bisa saja ya ada peristiwa Black Swan ya seperti COVID-19 ya pada tahun 2020 kemarin ya sampai dengan tahun 2021-an itu kan sangat mengganggu ya, sangat mengganggu perekonomian, sangat mengganggu bisnis-bisnis juga. Ya tidak hanya UMKM tapi juga mengganggu bisnis yang besar seperti Astra Finance ini.
ya waktu itu berhasil survive ya, tapi kita juga benar-benar nggak tahu ya. Sekali lagi, meskipun kemungkinan terjadi hal yang buruk pada negara ini, pada dunia ini itu sebesar 0,0001%, tapi ketika itu terjadi itu bisa sangat membawa dampak yang fatal ya. Jadi seperti itu ya, tetap ada yang namanya resiko gagal bayar seperti itu ya. Nah, untuk kinerja keuangannya sendiri kalau kita lihat ya, kita bisa lihat langsung di ini aja ya, di apa namanya, di rasio keuangan ya. Kalau kita lihat rasio keuangan ya, dari segi profitabilitas ya, dari tahun 2023 ya, 21, 22 dan 23 sampai dengan 30 Juni. Ya, kita bisa lihat bahwa seenggaknya positif semua ya. Kalau profitabilitas itu semuanya positif ya, itu bagus ya. Kalau kita bandingkan misalnya laba bersih dengan pendapatan atau kita sebutnya sebagai NPM ya. NPM 2 digit itu bagus ya bagi seorang value investor seperti saya. Yaitu saya pasti akan memperhatikan laba bersih bagi pendapatan ya, atau kita sebut sebagai NPM 2 digit, dan ini 20% ya, 20% ke atas itu bagus. Terus kemudian ya, rasio yang kedua ya sebagai value investor itu adalah laba bersih dibagi ekuitas atau kita sebutnya sebagai ROE. Dan ROE ini juga sama ya, 2 digit semua. Dan kalau kita perhatikan cenderung meningkat ya. Bahkan hingga saat ini ya, tahun 2023 ini, laba bersih dibagi ekuitasnya itu sudah mencapai angka 20%-an. Jadi saya pikir ya, dari segi profitabilitas ini perusahaan bisa diandalkan. Ya, perusahaan ini sudah melakukan PR-nya dengan baik. Ya, dari segi dua rasio profitabilitas yang utama menurut saya ini juga sudah bagus. Nah, bagaimana dengan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas? Dalam artian seberapa besar ya risiko kredit dari perusahaan ini. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat di sini ya, rasio likuiditas terhadap ekuitas dan rasio liabilitas terhadap aset ya, kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya utang itu lebih tinggi daripada ekuitas. Dan yang namanya utang itu meliputi sebagian besar dari total aset perusahaan ini. Nah, kalau ini misalnya perusahaan yang umum ya, manufaktur ya, misalnya seperti itu agak gawat ya. Artinya ini high leverage. Tapi kalau kita ngomong tentang industri, yang namanya industri keuangan, perbankan, ya, asuransi dan juga financing itu adalah sangat normal. Di angka ini sebenarnya normal karena sifat industrinya. Seperti perbankan ya, yang dari DPK ya, dana pihak ketiga yaitu para penanggung seperti kita. Ya, dan yang namanya finance juga bergantung pada pendanaan bersifat liabilitas. Seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat ya, misal dari interest coverage ratio dan current ratio ya. Kalau dari interest coverage ratio-nya sendiri ya, kita lihat ini ada 200%, atau kalau saya itu lebih sukanya ya itu bukan dalam persen tapi dalam kali. Ya, jadi ini 2,3 kali, 2,5 kali, 2 kali gitu ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah bahwa ya dalam laporan laba rugi bahwa perusahaan itu sebelum dia membayar bunga dan pajaknya, dia itu sudah memiliki laba ya, laba yang bisa membuatnya membayar seluruh bunga utangnya itu 2 kali lipat. Ya, anggap aja misalnya, wah dia harus bayar bunga 100 juta. Nah, sekarang perusahaan punya laba berapa ya, laba operasional berapa untuk bisa membayar bunganya. Oh, dia punya 230 juta, 250 juta. Ya, artinya sebelum dikurangi bunga dan pajak, ya perusahaan ini tuh sudah pasti bisa melunasi kewajibannya kepada kreditur dan kepada negara, istilahnya seperti itu. Ya, itu sudah cukup bagus. Ya, current ratio memang idealnya memang satu ya, 100% atau 1 kali. Cuma kalau di perjalanan ya, selama perjalanan 30 Juni ini itu current ratio-nya 89%. Nah, ini menurut hemat saya, yang namanya current ratio itu pasti ada kaitannya dengan modal kerja. Dan tadi sudah disebutkan bahwa tujuan dari penerbitan obligasi ini itu untuk modal kerja. Nah, menurut saya nanti ya uang yang terkumpul oleh Astas Daya Finance itu nanti sebagian kecil akan digunakan untuk memperbaiki rasio ini. Ya, kemungkinan besar pasti seperti itu. Oke ya, rasio pertumbuhan
Ya kita bisa lihat ya, bertumbuh lah setidaknya ya setiap tahunnya ya, terutama kita bisa lihat di laba bersihnya ya. Kita harus melihat pertumbuhan laba bersihnya, terus kemudian kita lihat pertumbuhan asetnya ya, untuk memastikan bahwa perusahaan ini itu masih bertipe growth company. Apalagi ini perusahaan bukan TBK ya. Oleh karena itu kita berharapnya kalau TBK itu lebih ke arah growth company seperti itu. Ya, ini informasi-informasi ini ya, ada pihak-pihak yang bisa dihubungi ya. Jadi silakan yang misalnya mau dapat info lebih lanjut langsung ke Mandiri Sekuritas itu bisa menghubungi Mandiri Sekuritas ya. Dan ingat bahwa saya tidak ini ya, saya tidak mempromosikan Mandiri Sekuritas. Kebetulan saja memang ini adanya di Mandiri Sekuritas ya. Nah, terus kalau kita lihat ya dari kalkulator simulasi investasi. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada kalkulator satu tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Ya, dan setiap baris ini, ya setiap baris yang ada di sini itu kupon 1, 2, 3, 4 dan lunas itu maksudnya adalah kupon secara triwulanan. Ya, di sini kita bisa lihat misalnya dalam skenario setahun ya atau 370 hari kerja. Misalnya kita berinvestasi 1 miliar di sini ya dengan asumsi kupon yaitu 5,6% sampai dengan 6,4%. Ya, dan terus bagaimana nanti apa skenario dapat pasif income-nya dengan uang segini dan dengan dua skenario minimum maksimum seperti ini. Nah, tadi sudah ini ya, sudah ada karakteristik bahwa kita harus bayar 1% ya fee-nya untuk pemesanan dan beberapa biaya seperti ini ya. Jadi safekeeping atau kita bisa sebut juga sebagai biaya kustodian ya, terus PPN, biaya materai dan sebagainya ya. Jadi semua angka yang ada di sini itu adalah skenario yang sudah dihitung dan diharapkan terjadi ya sesuai dengan ketentuan ini. Jadi misalnya 1 miliar taruh di kontrak yang 370 hari. Kalau misalnya ternyata ya ketika masa penawaran itu selesai dan ketetapan kuponnya sudah diberitakan, semisal ternyata kuponnya itu minimum banget 5,6% ya, maka setiap 3 bulan sekali kita akan mendapatkan passive income sekitar 12.569.000 sekian. Ya, ini sudah dipotong biaya-biaya dan sudah termasuk pajak penghasilan 10%. Ya, dan pada akhir periode termasuk pelunasan dari 1 miliarnya itu. Seperti itu. Kalau 6,4% yang ditetapkan dari kontrak ini berarti nantinya kita akan mendapatkan 14.369.000 sekian-sekian rupiah setiap 3 bulan sekali. Ya, jadi tinggal silakan dibagi 3 ya sehingga Anda tahu bahwa tiap bulan akan dapat passive income seberapa tiap bulan. Untuk kontrak 3 tahun ya kita asumsinya itu minimum 5,9% ya dan maksimum itu adalah 6,7%. Ya, dengan hitungan seperti ini ya kalau misalnya kita masukkan uang 1 miliar ya kita setiap 3 bulan sekali ya semisal kita ternyata dapatnya itu adalah 5,9% kuponnya maka tiap 3 bulan sekali 13,2 juta sekian ya itu akan kita dapatkan sebagai passive income. Tapi jika ternyata kita mendapatkan ketetapan kuponnya itu di 6,7%, ya maka setiap 3 bulan sekali kita akan mendapatkan passive income 15 juta sekian. Ya seperti itu. Nah, untuk yang 5 tahun, ya prinsipnya juga sama, ya dengan ketentuan kupon minimumnya 6,1% dan kupon maksimumnya 7%. Ya, semisal kita ternyata mendapatkan kupon yang paling minimum yaitu 6,1%, maka tiap bulan kita dapat bukan tiap bulan ya, tiap 3 bulan sekali yaitu 13,69 juta rupiah. Dan kalau kita mendapatkan ketetapan kuponnya 7%, maka setiap 3 bulan sekali kita mendapatkan 15,7 juta sekian rupiah per 3 bulan passive income-nya. Ini sudah bersih ya, ini perhitungannya ini sudah bersih. Sudah termasuk pajak PPN, pajak penghasilan, custodian fee dan biaya materai. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya
ada sobat cendekia sekalian yang memang lagi mau belajar ya, takut banget ya. Kalau gimana kalau terjadi apa-apa ya sudah, misalnya ada uang dinginnya benar-benar mepet ya, jadi misalnya 5 juta ya. Nah, berarti bisa di ini ya, bisa kita tinggal ubah di sini ya, dan kita akan mendapatkan angka yang berbeda sekali. Ya, jadi silakan kira-kira bahwa kalau kita keluarnya 5 juta 50 ribu ya, 550 ribu dengan mengambil kontrak 5 tahun di perusahaan yang dikatakan super aman ini, maka kita akan mendapatkan 6,3 juta sekian ya, 6,3 juta sekian balik ke kita pada akhir tahun kelima totalnya ya, atau ya 6,5 juta sekian tergantung nanti kuponnya ternyata kita dapatkan pada akhir penawaran itu ada di mana ya, seperti itu. Jadi ini Excel simulasi ini ya itu bisa di-download ya, download di websitenya Mandiri Sekuritas yang tadi ya. Atau kalau misalnya kalau misalnya bingung ya, nanti akan saya juga tuliskan linknya ya, saya akan sertakan linknya juga di kolom komentar maupun juga kolom keterangan dari video YouTube ini. Ya, seperti itu. Dan kalau misalnya Anda tertarik, ya, Anda tertarik, maka silakan ya untuk mengisi ya, mencetak kemudian mengisi lembar pernyataan minat pemesanan pembelian obligasi ini. Ya. Jadi silakan apakah mau mendaftar yang seri A, mau mendaftar yang seri B atau mendaftar seri C atau tiga-tiganya boleh, silakan kemudian masukkan tingkat bunga per tahun yang diinginkan. Kemudian jumlah nominalnya berapa juga silahkan diisi. Ya, terus kemudian tuliskan nama Anda, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda juga merasa ragu bagaimana cara menulis pernyataan minat pemesanan pembelian obligasi ini, ya silakan langsung saja ke kantor Mandiri Sekuritas yang terdekat atau email ya atau telepon ya atau bisa chat ya. Di sini saya lihat ada chat ya. Chat di sini untuk tanya-tanya bagaimana cara mengisi lembar minatnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya ulas ya terkait dengan penawaran obligasi dari Astra Sedaya Finance ini. Jadi kalau kesimpulan saya adalah ini lumayan bagus ya, lumayan bagus untuk dipakai ya sebagai latihan. Ya, karena ini perusahaan ternyata termasuk triple A dari segi rasio-rasio keuangan yang ada, profitabilitas, resiko kreditnya juga semuanya bagus ya, sehingga saya pikir pantas untuk diberikan rating triple A oleh Fitch Rating Indonesia. Apalagi ini 5 juta ya, cocok juga untuk orang-orang kelas menengah ya, menengah bawah sampai dengan menengah atas untuk latihan ya. Kalau misalnya Anda belum pernah terlibat di pasar modal, takut di saham, oke, silakan melipir dulu ke obligasi korporasi Astra Sedaya Finance. Ya, tapi ini ya saya disclaimer dulu bahwa ini bukan merupakan saran beli maupun saran jual. Ya, ini adalah video untuk mengedukasi para sobat cendekia sekalian terkait penawaran obligasi yang ada, sekaligus memberikan pendapat pribadi saya terkait obligasi ini. Apakah saya tertarik dengan obligasi ini? Tentu saja, ya, apalagi yang 5 tahun. 5 tahun, apalagi kalau bisa dapat yang 7% itu sudah sangat deal yang bagus lah ya, lebih tinggi daripada obligasi negara dan tentunya lebih tinggi daripada inflasi. Ya, seperti itu. Ya, tapi sekali lagi keputusan akhir tetap di tangan para sobat cendekia sekalian. Ya, jadi terima kasih para sobat cendekia sudah menonton video ini. Jangan lupa ya like video ini, subscribe channel ini serta follow, aktifkan notifikasi supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru ya sewaktu-waktu Cendekia Financial Center merilis video terbaru ya yang membahas tentang obligasi, reksadana atau juga saham ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan salam. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.